Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia. Pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-15. Hari yang ke-15 itu artinya kita memasuki ke-10 hari yang kedua, di mana ke-10 hari yang kedua merupakan hari penuh pengampunan. Nah, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan ataupun ibadah yang bisa kita laksanakan untuk meraih pengampunan tersebut. Antara lain adalah itikaf. Itikaf secara bahasa artinya berdiam diri. Menurut ulama as-Syafi'iyah atau ulama Syafi'i, itikaf artinya berdiam diri dalam masjid melaksanakan amalan-amalan tertentu. Nah, momen itikaf ini bisa kita gunakan untuk momen rehat hati, momen untuk merenungkan diri, introspeksi diri, muhasabah. Apakah kita sebagai hamba Allah telah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, ataukah cara hidup kita sudah sesuaikah dengan tuntunan Islam, tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, secara sadar atau tidak, kadang kita melakukan banyak hal, tindakan yang mungkin kurang sesuai dengan tuntunan Islam. Atau mungkin kita telah terjangkiti dengan penyakit hati yang sadar atau tidak sadar. Nah, untuk itu sebagai umat Islam hendaknya kita berusaha untuk meraih kebaikan, meraih surga Allah. Banyak amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih ampunan dari Allah. Yang pertama yaitu berzikir atau memperbanyak zikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah, dan saya yakin Allah akan membimbing dan melindungi kita, sehingga akan memunculkan ketenangan, ketentraman dalam hati dan pikiran kita. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu ingatlah, dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Kemudian yang kedua adalah banyak beristighfar. Sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, kita pasti melaksanakan banyak kesalahan. Untuk itu seharusnya lah kita mohon ampunan kepada Allah dengan cara banyak beristighfar. Dan yang ketiga adalah membaca Quran dan memahami maknanya.
Dengan membaca Quran dan memahami maknanya, hati kita akan lebih tenang, sekaligus kita mendapat pengetahuan dan pahala. Dengan ketenangan yang kita dapat, artinya kita akan mendapatkan penyembuh hati atau obat untuk penyakit hati yang telah menjangkiti kita. Paling tidak kalau kita berusaha memahami, kita akan menyadari betapa kecilnya kita, betapa tidak berharganya kita. Kita bagaikan sebutir debu yang tidak berharga di hadapan Allah. Jadi kesombongan yang mungkin muncul di diri kita atau penyakit-penyakit hati yang muncul di diri kita akan dengan sendirinya hilang karena kita memahami Quran beserta artinya. Mungkin 3 hal itu yang bisa kita lakukan ketika kita beriktikaf. Semoga Allah mengampuni kita dan kita bisa meraih derajat ketakwaan yang tinggi dan sekaligus meraih ridho Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.